dan Hukum dan HAM, para kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang hadir pada hari ini dan juga dilantik, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, ada Pak Agung, ada Pak Donald, ada Pak Sebung mewakili Bu Ketum. Tadi saya ngobrol-ngobrol gimana nih Bu Ketumnya, rupanya lagi sibuk mendampingi sana sini ya Pak. Oke, salam saya kepada Bu Ketum, yang mohon nanti lain kali kalau Pak Menteri hadir akan didoakanlah waktunya sedikit untuk hadir. Dan tentunya juga Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang masih berlangsung hingga saat ini terkait dengan masa depan dari Ikatan Notaris Indonesia. Kenapa saya sebutkan masa depan? Karena saya sebagai dirjen hanya mengikuti apa yang menjadi arah dan keputusan pimpinan, yaitu Menkumham. Kalau Menkumham mengatakan tunggal. Kalau Menkumham mengatakan multi, menjadi multi. Jadi nasib atau arah dari organisasi. Kita mengetahui bahwa terkait dengan kepengurusan, terkait dengan rencana penyelenggaraan Kongres, ya, telah terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pertama tempat ya, penyelenggaraan ya, dan kemudian mekanisme pemilihan atau voting. Tempat penyelenggaraan memang diputus dalam Kongres yang lalu adalah di Jawa Barat, diputus di Jawa Barat. Tapi dalam perkembangannya, dinamika di lapangan, karena salah satu, saya itu suka bingung istilahnya ini, baca ketum, bakal calon ketua umum, baca ketum ada berasal dari wilayah Jawa Barat, maka kemudian ada juga pandangan pendapat kiranya tempat ini menjadi tidak netral. Karena alasannya satu tadi, yang kedua adalah karena votingnya itu adalah voting lokal, apa istilahnya, manual, dan dilakukan di tempat penyelenggaraan Kongres. Ya, di situ ya, pendapat menyatakan berpotensi kemudian adanya monopoli tempat, sehingga mereka yang masuk ke tempat voting atau pemilihan manual tersebut adalah memang yang sudah ibaratnya kalau dalam hukum internasional itu melakukan act of effective occupation, jadi suatu tindakan ya, pendudukan efektif, sehingga naturally itu akan menyebabkan bahwa voting akan dapat diisi oleh para calon voters yang mengusung salah satu calon. Bukan berarti bahwa itu bisa terjadi, bukan. Tapi kan ini dinamika, persepsi, pendapat ya, di lapangan perlu dipertimbangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian dicarilah tempat ya, dengan proses-proses ini. Karena waktu itu sebetulnya kami Kementerian Hukum dan HAM atas arahan Bapak Menteri juga sudah diminta untuk mengundang PP maupun penwil yang mempunyai posisi yang berbeda. Ya. Pak Sesdijen mana Pak Sesdijen? Nggak ada yang akan. Itu Pak Sesdijen tuh idenya bagus-bagus juga kalau saya pikir-pikir. Ya, mungkin di kantor bisa terangkan juga. Pak Sesdijen tuh bikin Pak. Lain kali kalau ada diskusi atau perseteruan seperti ini, bikin Pak, kita bikin di ahli di depan, ini versus ini versus ini posisinya bagus juga ya. Jadi nanti kita tahu itu ide bagus, saya pikir boleh juga ya, dibuat seperti itu. Ya. Itu masuk sengketa PT tadi,
yang Pak Menteri sempat sampaikan akibat atau ulah dari oknum-oknum notaris yang bisa melakukan perubahan-perubahan di SAPH berdasarkan akta mereka yang mungkin kadang akta mereka tidak menyatakan demikian, tapi pada saat mengakses melakukan perubahan, pada saat dilakukan cross check belum tentu aktanya menyatakan adanya pengalihan, tapi dilakukan juga pengalihan. Nah ini jadi kemudian timbullah sengketa-sengketa, kemudian kita bilang, Pak Ses bilang ya kita bikin Pak ini versus ini yang breaking ini yang breaking ini. Jadi ide yang bagus juga, nanti di RTI boleh kita bikin seperti itu. Jadi kelihatan langsung ya, siapa yang di belakangnya. Ya. Nah, di dalam rapat tersebut yang berlangsung, saya masih ingat sekali, berlangsung dari jam 7 sampai jam 12 malam. Ya, tidak ada kesepakatan. Ya, antara ini silahkan dikatakan pihak PP hadir, pihak Penggil hadir, tolong dikoreksi. Tapi forum ini adalah untuk kami membrief teman-teman dari Kanwil. Jadi kalau mau diskusi soal benar salahnya nanti belakangan nanti sama saya. Oke. Ya, jadi ini forumnya buat Kanwil. Nah, ya, kemudian diputuskan karena tidak ada kesepakatan setelah mendengarkan berbagai pihak, termasuk ya, kita ini para sarjana hukum, lawyer, notaris kalau sudah membaca ADART itu bisa multiple interpretation. Multiple interpretation. Tapi kami pemerintah memfasilitasi. Akhirnya kemudian deadlock dilanjutkan di pertemuan di hari berikutnya yang disebut oleh teman-teman notaris dan baik PP maupun Penggil sebagai rembuk nasional. Rembuk nasional tidak dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah forumnya notaris-notaris. Hasil rembuk nasional adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Kementerian Hukum dan HAM karena tidak juga dicapai suatu kesepakatan. Pak Menteri mengharapkan tadinya bahwa bisa dicapai suatu kesepakatan, tapi nyatanya kesepakatan itu tidak tercapai. Pada saat ya, karena itu ditandatangani saya lupa berapa, tapi mewakili semua unsur, PP, Penggil ya, menyerahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, artinya notaris organisasi sudah menyerahkan kewenangannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Menyerahkan kewenangannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk, karena di suratnya jelas, ya, untuk mengambil keputusan terkait dengan tempat dan metode penyelenggaraan voting. Saya terima surat banyak dari Pak Menteri disposisi gitu ya. Katanya saya mau digugat, surat Dirjen AHU mau digugat ya. Nggak apa-apa juga sih. Nah, mau negara demokratis, gugat aja silahkan. Tapi kebetulan yang pegang kunci SAPH adalah Kementerian Hukum dan HAM. Gugat silahkan, karena bagus itu. Artinya ini exercising ya. Exercising your and sharpening your legal reasoning and legal arguments. Nah, jadi saya senang gitu. Saya pun juga jadi sharpening my legal skills, legal reasonings and legal arguments juga. Kalau perlu saya akan datang sendiri nanti takut. Dengan senang hati saya menghadapi semua keterlibatan itu. Karena ini untuk kebaikan organisasi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, dengan diserahkan itu, ya, kami juga ya, kemudian memilih tempat mana yang kira-kira netral, mana yang tempat yang netral kira-kira. Akhirnya dipilihlah Banten. Dipilih Banten netral, karena memang ada juga masukan-masukan dari berbagai Penggil di Jawa Timur, ada yang bilang di Bali, ada yang menawarkan saya lupa beberapa tempat. Tapi akhirnya diputuskan di Banten. Banten pada saat pemikiran kementerian pada saat itu banyak tempat di Banten yang bisa mengakomodir jumlah notaris yang kita harapkan datang secara fisik untuk ikut serta dalam kongres maupun juga untuk berpartisipasi dalam voting. Ya. Nah, Banten, saya langsung terpikir ada ICE DSD.
ada Alam Sutra, ada Gading Serpong, ya, hotelnya banyak. Ya. Di sana juga bisa jalan-jalan, bisa belanja, bisa wisata. Ya. Tidak terconfine, ya, tidak terkungkung dalam satu daerah tertentu sehingga akhirnya hanya full konsentrasi pada itu. Tapi, ini mohon maaf Pak Sego, dipilihlah hotel Grand Krakatau. Royal Krakatau. Beliau ini Bu Yurisa buat marah-marah di kantor saya. Marah beliau. Saya lebih marah lagi. Tapi bagi itu kan kita yang baik saja. Marah beliau. Marah-marah. Pak Andika, Pak Kakamil. Marah-marah, saya jarang dimarahin perempuan. Tapi marah, tapi nggak apa-apa. Akhirnya udah beres juga ya Bu ya. Dan kita udah juga. Kalau dia bilang sebelumnya juga udah. Jadi dipilihlah Hotel Royal Krakatau. Kami lihat Royal Krakatau ini kebetulan rekan kami Dirjen Imigrasi mantan Dirut Krakatau Steel. Jadi tahu betul area Royal Krakatau itu seperti apa. Jalan masuknya terbatas, kapasitasnya terbatas. Dan saya juga konsultasi dengan Kang Wil, saya konsultasi dengan Kajati, Banten, saya konsultasi juga dengan Kapolda. Yang mereka katakan tidak visible, resiko. Nah, atas dasar informasi tersebut dan peninjauan lapangan juga langsung, kami dengan berat hati harus menyampaikan kepada PP bahwa tempat itu tidak bisa digunakan. Meskipun pada saat itu, ya kita open aja dengan satu keluarga. Pada saat itu, PP mengatakan, waduh, ini udah di booking hotelnya, sudah bayar tenda, ya, sudah bayar segala macam. Ya, tapi kami mengatakan, ya, sudah namanya ini juga kan kondisi. Ya. Saya sebelumnya sebelum Bu Yurisa marah-marah sama saya udah tahu Pak ini, ya pasti larinya nanti alasannya hotel, kedua alasannya catering, ketiga alasannya tenda. Udah tahu saya semuanya alasan, dan saya udah punya jawaban untuk ini semua. Ya, hotel saya tanya sama Dirjen Imigrasi, saya bilang, Bro Dirjen, bisa nggak itu Royal Krakatau disuruh kembali itu uang semuanya? Pak digunakan sebagai alat bukti yang sah di peradilan. Artinya, the product of a notary itu luar biasa. Produknya luar biasa, artinya pejabat yang membuatnya itu luar biasa dan kedudukannya sangat terhormat di masyarakat. Nah, harusnya kita introspeksi. Jangan sampai organisasi yang terdiri dari pejabat-pejabat yang sangat terhormat, terpelajar, dignified, terus menjadi contoh yang kurang baik bagi organisasi-organisasi lainnya. Misalnya organisasi di RT RW bilang, itu yang pinter-pinter aja, yang terhormat aja berantem kok. Kalau di kita boleh dong. Ya, perlu diingat, ya, kita, ya, the very few, ya, sedikit orang-orang Indonesia yang mempunyai privilege, keistimewaan, menduduki jabatan-jabatan terhormat. Jadilah kita set example, berikanlah contoh kepada masyarakat kita yang mungkin mayoritas belum seberuntung bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua. Set the example, terhormat jadinya. Nah, kemudian sudah putuskan sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen AHU bahwa Kongres ditunda sampai dengan Agustus, ya, dilakukan melalui e-vote nasional yang kita sedang bangun bersama. Nanti yang belum ikut serta dari unsur notaris silakan sampaikan kepada kami, silakan duduk bersama supaya memastikan bahwa sistem yang dibangun ini kredibel. Ya, sistem yang dibangun ini memang betul-betul tidak bisa di-disrupt. Ayo ikut serta dalam prosesnya. Gitu. Kita welcome, kita sangat welcome. Dan sementara sampai dengan bulan Agustus
Menteri Hukum dan HAM ya, tetap mengakui kepengurusan yang sekarang sebagai pengurus yang sah dan resmi dari Ikatan Notaris Indonesia dalam rangka menghindari adanya kekosongan di dalam organisasi. Bahwa ada yang nggak setuju, nggak apa-apa, silakan. Ya, itu kan ada semua mekanisme. Mau gugat, silakan. Mau protes, silakan. Mau demo, silakan. Silakan aja. Tapi kementerian punya niat baik. Ya, bahwa itunya kementerian agar organisasi ini bisa solid, memang diisi oleh orang yang memang betul-betul punya niatan untuk ya, mengabdi melalui organisasi. Ya. Dan mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa ke depan kita akan bersama-sama mereform undang-undang jabatan notaris. Saya kembali lagi. Pak Menteri tadi bilang mau dibuat multi seperti apa pengacara, advokat, multi bar dan sebagainya. Memang undang-undang jabatan notaris bilang organisasi itu enggak, tapi bukan berarti adanya dinamika keperluan maka kita lakukan ya, membuka untuk kemungkinan organisasi tidak tunggal, kemudian revisi kita bisa lakukan kemudian. Jadi semuanya itu pemerintah memikirkan untuk kepentingan ya, apalagi untuk pemilu. Kita tidak perlu menjelang pemilu, kita tidak perlu adanya ribut-ribut. Kita sama-sama harus menjaga kondisivitas, sama-sama menjaga, paling nggak dari lingkungan kita sendiri, dari organisasi kita sendiri. Ya, kita jaga kondisivitas menjelang pemilu ini. Nah, kembali saya tekankan, ya, pada saat Menteri Hukum dan HAM membuat keputusan tersebut, yaitu Kongres dilakukan Agustus melalui e-vote nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM tidak tunduk pada ADART organisasi. Pemerintah telah mengambil alih ya, karena adanya ya, kekisruhan ini supaya dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan sampai rusuh berarti melanggar ketertiban keamanan, dan itu kemudian tentunya ada konsekuensinya. Marilah ya, sama-sama kita jaga. Ya, Agustus masih ada waktu kita. Saya minta saya lihat berapa perwakilan dari bengkel-bengkel lain, dialoglah. Dialog daripada teriak-teriak di medsos ya, dengan suara keras, itu buat apa? Dialog saja. Ya. Show to the people that we are what we claim. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah yang sebagaimana kita klaim. Pejabat umum, punya tempat terhormat, berpendidikan, punya integritas. Tunjukkan itu. Di situ baru ya, kita bisa maju bangsa ini. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Pak Menteri juga sebutkan ya, upaya kita untuk Indonesia untuk menjadi anggota FATF. Nanti Pak Direktur Perdata bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, kongres ini sampai dengan bulan Agustus dan menggunakan metode e-vote nasional. Kenapa e-vote nasional? Dicari di tempat manapun juga nggak akan dapat tempat yang ideal bagi semua pihak, yang dapat diterima oleh semua pihak. Karena dikatakan, oh Penguil ini udah orangnya PP nih, Penguil itu udah orangnya sini. Oh bener nih, orang ini bener, tapi sebetulnya dia udah boneka. Itu yang maksud saya, udah boneka. Ini udah dibayar, yang anu udah dibayar. Nah, jadi saya nggak ngerti siapa yang membayar. Gitu. Bahkan juga Dirjen kami terima duit, Direktur Perdata terima duit juga. Nah, pokoknya kalau kelihatannya posisinya nggak sejalan, udah terima duit dari sana. Kalau posisi sejalan, memang ini benar nih, Dirjen ini benar. Jadi gitu. Ya, selalu begitu. Gak apa-apa. Saya bilang kata Pak Santun, meskipun saya bilang saya Muslim, Pak Santun Kristen, saya bilang gak apa-apa. Kita menurut agama masing-masing. Kalau lagi di fitnah itu kita berdoa aja. Insya Allah rezekinya makin banyak. Dan alhamdulillah kayaknya rezeki kita makin banyak. Amin. 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 Bisa duduk dia berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya juga rezeki ini, rezeki kesehatan. Luar biasa. Jadi
bikin aja lagi lebih banyak tuduhan dan fitnah supaya kami bisa berdoa. Jadi akhirnya diputuskan untuk keyboard. Kami sudah bicara dengan BSSN, dengan apa Pak Santon? Kominfo. Kominfo. 3 lembaga pemerintah. Kemudian Hukum dan HAM, Kominfo, BSSN. Kalau masih dibilang juga curang, ya sudah, ini ya, kiamat udah. Tapi perlu ingat, there is no such perfect system. Tidak ada sistem yang perfect. Jadi kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Belum terlambat, ayo semua unsur kami undang. Dari PP, dari Penwil, ayo kita undang. Kalau ada kritik bahwa surat PAH itu tidak berlaku, nggak ada masalah. Ya kalau mau digugat, gugat aja. Meskipun saya lucu juga, surat kok digugat. SP boleh digugat, surat digugat, nggak apa-apa juga sih. Boleh-boleh aja. Ya, tapi yang jelas, ya, Menteri Hukum dan HAM sudah mengatakan mau dilakukan apapun juga bentuk. Kalau dibilang Kementerian Hukum dan HAM melanggar ADART dari INI, Menteri Hukum dan HAM adalah pembina dan pengawas notaris, tidak tunduk kepada ADART organisasi. Saya garis bawahi, tidak tunduk. Ya. Jadi silakan saja lakukan apapun juga, ya, yang jelas tidak akan didaftar di kami. Gitu. Karena tentunya kementerian pemerintah masih mengharapkan adanya single organization, organisasi tunggal. Saya bingung makanya. Notaris-notaris ini kan saya selalu katakan, ya, pejabat umum, intellectuals, dignified, S1 plus, SHMKM yang sekarang ini udah sangat terpelajar. Pejabat umum membuat akta autentik,